Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah, Proses Pembentukan, Jenis-jenis dan Komposisi Tanah Akibat Pelapukan Batuan. Ya, kami di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antoni Saputra Sorongan dengan NIM 07251069. Saya Noval Farel Ake Zulkarnain dengan NIM 07251093. Saya Ade Andika Mangiwa dengan NIM 07251007. Saya Gason Bagus Harma Putrandi dengan NIM 07251031. Dan perkenalkan, nama saya Firas Rasyid Putra Rabbani dengan NIM 07251039. Jadi di materi pertama itu ada latar belakang. Jadi tanah itu terbentuk melalui proses panjang bernama pedogenesis yang diawali dengan pelapukan batuan menjadi bahan induk tanah, regolit, melalui proses fisik, kimia, dan biologi. Nah, ini ada gambaran umum dari pedogenesis, bisa dilihat. Jadi pelapukan fisik memecah batuan menjadi partikel lebih kecil. Pelapukan kimia mengubah komposisi batuan melalui reaksi, dan pelapukan biologis melibatkan organisme. Setelah batuan lapuk, bahan organik dari sisa makhluk hidup akan bercampur, membentuk horizon-horizon tanah, sehingga menghasilkan tanah yang subur dan dapat menopang kehidupan. Dan yang selanjutnya ini tujuan spesifiknya adalah yang pertama, memahami sejarah dan proses pelapukan batuan yang membentuk tanah. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tanah berdasarkan bahan asalnya. Yang ketiga, menganalisis komposisi tanah seperti mineral, bahan organik, air, dan udara. Ya, jadi ini adalah cara atau metode yang dilakukan dalam survei. Ini ada soil layers-nya atau horizons. Jadi yang di atas ini adalah horizon humus, yang kedua horizon topsoil, terus di lapisan ketiga adalah horizon elevation layer. Selanjutnya ada horizon subsoil, horizon regolith, dan terakhir itu horizon bedrock. Jadi tujuannya adalah memahami sejauh mana proses pembentukan tanah telah berlangsung di suatu wilayah dan memetakan jenis-jenis tanah yang ada. Oke, jadi di sini ada alur pembentukan tanah daripada si batu itu tersendiri, yaitu dari pelapukan induk, batuan beku, sedimen atau meramorf. Itu ada tiga bagian atau tiga tahap, tiga cara pelapukan dari batu itu tersendiri, yaitu dari perubahan fisika seperti batu itu terkena hujan setiap hari, terkena sinar matahari, perubahan suhu dari panas ke dingin dan sebaliknya. Terus juga ada kimia dalam proses hidrolisis atau oksidasi dan lain-lain, kemudian proses biologi yang dimana batu itu sendiri biasanya tertabrak oleh akar atau dikerubungi lumut seperti itu atau organisme kecil dan lain-lain yang membuat batu itu menjadi regolit. Apa sih itu regolit? Regolit itu adalah bahan lepas hasil pelapukan itu. Kemudian dari regolit itu akan masuk ke proses namanya pelapukan bahan organik yang dimana didekomposisi dan humifikasi dibantu oleh organisme tanah. Nah, setelah melalui proses dekomposisi dan humifikasi, tanah-tanah itu akan masuk ke dalam proses pembentukan horizon tanah. Horizon tanah O, A, E, B, C, atau R. Kemudian tanah tersebut akan menjadi profil tanah yang matang dan utuh. Oke, selanjutnya ada peralatan yang digunakan. Untuk yang di lapangan, yang pertama ada GPS atau Global Positioning System yang berguna untuk memudahkan navigasi dan pemetaan lokasi penelitian. Yang kedua ada peta geologi dan peta topografi
Ini menunjukkan formasi batuan, struktur geologi, kontur ketinggian, dan bentuk lahan area penelitian. Yang ketiga ada soil auger, itu digunakan untuk mengambil sampel tanah. Selanjutnya yang di laboratorium, yang pertama ada sieve shaker, untuk menganalisis ukuran butir untuk menentukan tekstur tanah. Yang kedua ada X-ray diffractometer, untuk mengidentifikasi jenis mineral lempung. Yang terakhir ada pH meter, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Oke, untuk selanjutnya ada proses pembentukan komposisi tanah akibat pelapukan batuan. Proses pembentukan tanah dari batuan dimulai dari pelapukan batuan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi. Pelapukan ini menghancurkan batuan menjadi partikel-partikel kecil yang kemudian bercampur dengan bahan organik dari sisa organisme hidup. Campuran ini membentuk bahan tanah atau regolit. Seiring waktu melalui proses yang disebut pedogenesis, bahan tanah ini akan membentuk lapisan-lapisan tanah atau horizon yang berbeda, menghasilkan tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Ya, selanjutnya ada komposisi tanah. Jadi komposisi tanah karena pelapukan batuan terbentuk dari partikel-partikel kecil halus, hasil proses fisik, kimia, dan biologi yang memecah batuan induk. Dari proses itu, beberapa bagian penting membentuk tanah, yaitu yang pertama itu komponen mineral sekitar 45%, itu muncul sebagai akibat dari pelapukan batuan induk. Terus sumber unsur hara utama menjadi bagi taman. Yang kedua itu adalah bahan organik, itu sekitar 5%. Jadi daun, ranting, hewan mati adalah merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang sedang membusuk. Yang ketiga itu adalah air tanah, itu kurang lebih 25%, jadi mengisi pori-pori tanah. Dan yang terakhir ini ada udara tanah, kurang lebih 25%, itu tujuannya mengisi pori-pori yang tidak berair. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ini ada contohnya tanah humus, yang kedua tanah gambut, yang ketiga tanah aluvial, yang keempat tanah andosol, yang kelima tanah regosol, yang keenam tanah litosol, yang ketujuh tanah latosol, yang kedelapan tanah grumusol, yang kesembilan tanah podzoloid. Kesimpulan dan saran. Simpulannya adalah pelapukan batuan menghasilkan tanah dengan adanya unsur mineral, air, udara, serta juga bahan organik seperti yang kita jelasin di komposisi tanah tadi. Terus yang kedua kesimpulannya adalah proses ini esensial bagi kesuburan tanah, karena itu ekosistem pun dapat berkelanjutan. Dan kesimpulan yang ketiga, tipe tanah yang terbentuk beragam sesuai dengan kondisi lingkungan serta batuan induk. Terus sarannya adalah melindungi tanah dari semua kerusakan, juga pencemaran serta erosi. Yang kedua, memakai tanah sesuai dengan jenis juga dengan potensinya. Yang ketiga, kesuburan ditingkatkan dengan adanya penambahan dari bahan organik itu. Yang terakhir adalah tanah diurus dengan metode yang lestari. Ya, sekian penjelasan hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.